Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang terhormat, pimpinan dan anggota DPRD yang berbahagia. Pertama, saya harus menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan DPRD yang telah mengundang saya untuk turut berbicara dalam sidang paripurna yang bersejarah ini dalam rangka ulang tahun ke-76 Provinsi Sumatera Barat. Tentu undangan yang ditandatangani oleh ketuanya Saudara Supardi ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya. Juga terima kasih khusus saya ucapkan kepada Saudara Gubernur Sumatera Barat, Insinyur Haji Mahyadi Ansarullah, yang telah berkunjung ke Yogyakarta bersama rombongan pada 9 September 2021 yang lalu dan telah berlangsung sebuah pembicaraan santai di sore itu. Sekarang saya sebagai orang tua langsung saja kepada apa yang hendak disampaikan dalam sidang yang berbahagia ini. Kelemahan kita sebagai bangsa sekarang adalah antara lain karena defisitnya jumlah negarawan pada semua tingkat. Akibatnya, politik masih saja menjadi mata pencaharian, bukan untuk membela pemerintah rakyat yang pendapatan per kepalanya makin menyusut dari waktu ke waktu. Diperparah lagi oleh dampak COVID-19. Kantong-kantong kemiskinan semakin bertambah, termasuk di Sumatera Barat. Oleh sebab itu, sekarang matahari sudah sangat tinggi bagi para elit provinsi ini, dari partai manapun asalnya, untuk berbenah diri dalam membangun daerah ini yang jauh ketinggalan dibandingkan dengan daerah lain. Petatah petiti, jargon, adat syarak bersedikit Allah, syarak mengatur, adat memakai yang masih menggantung di awan tinggi akan sia-sia belaka jika sebagian rakyat tetap bergumul dengan kemiskinan dan narkoba. Seorang pemimpin sejati yang negarawan bisa saja diusung oleh parpol tertentu. Sekali terpilih, dia akan bersikap sebagai pemimpin rakyat secara keseluruhan, tidak hanya memperhatikan kepentingan parpol pengusungnya. Di tengah masifnya politik uang sejak era reformasi, seorang kepala negara tertentu akan disandera oleh budaya busuk ini, sehingga program pembangunan menjadi terlantar. Ini berlaku di semua daerah. Janji-janji saat pilkada akan menguap begitu saja karena tanggung jawab moral rapuh sekali. Semakin banyak jumlah kepala daerah dan atau anggota DPR, DPRD ditangkap KPK adalah indikasi telanjang tentang betapa busuk dan pengapnya kultur politik kita. Sumatera Barat dengan PAD yang sangat terbatas harus pandai-pandai memainkan kartu diplomasinya berhadapan dengan pemerintah pusat sebagai distributor dana pembangunan. Kekakuan dalam bersikap hanya punya satu risiko. Daerah akan semakin terlantar dalam proses pembangunan yang sangat diperlukan rakyat kecil yang nafasnya masih terengah-engah didingkung orang kaya yang tidak peduli. Ungkapan ABS, SBK barulah punya makna manakala kantong-kantong kemiskinan ini bisa dibenahi secara sungguh-sungguh dan korban narkoba makin berkurang. Tanpa parameter ini, kita hanya piawai dalam jarak hujan kosong penuh kepalsuan. Sebagian kekuatan Sumatera Barat terletak pada terwujudnya kerjasama yang erat antara ranah dan rantau, suatu yang kurang dibina di masa lalu. Juga potensi para budayawan, sastrawan, baik yang tinggal di ranah maupun di rantau, perlu secepatnya disapa dan diberdayakan. Percayalah, mereka ini punya kecintaan yang tulus dan dalam terhadap ranah Minang, terhadap Sumatera Barat, sekalipun sebagian mereka lahir di bumi Nusantara yang lain. Kelompok ini umumnya punya intuisi yang tajam yang lebih tajam dibandingkan dengan kebanyakan kita. Akhirnya, kepada para politisi di Sumatera Barat yang
dikenal mahir dalam merangkai kata dan kiasan, saya mohon agar kemahiran itu digunakan untuk tujuan-tujuan yang besar bagi kepentingan rakyat secara keseluruhan. Tidak terkuras oleh masalah remeh-temeh yang berketiak ular. Selamat ulang tahun yang ke-76. Hidup Sumatera Barat, tegakkan kepala untuk menghadapi masa depan yang lebih baik dan adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.